Saya melihat bayangan saya di cermin kamar mandi dan berpikir, apakah saya akan dirindukan jika saya mati? Apakah saya benar-benar memiliki tujuan di dunia yang dangkal ini? Cepat ya, kamu akan terlambat ke sekolah lagi, teriak ibuku dari bawah. Aku mengambil tasku dan pergi ke sekolah. Saya duduk di kelas dan mendengarkan tanpa minat ketika guru periode pertama saya mengoceh tentang kecepatan cahaya. Akhir-akhir ini saya kehilangan minat dalam segala hal termasuk kegiatan sepulang sekolah. Pikiranku dipenuhi dengan keputusasaan untuk mengakhiri hidup. Saya melihat ke arah guru dan dengan penasaran bertanya-tanya, apakah dia bisa mendeteksi kesedihan di mata saya? Di sekolah, saya tidak termasuk dalam kelompok tertentu. Meskipun saya seorang pemandu sorak, saya tidak benar-benar bergaul dengan mereka lagi. Saya tidak termasuk siswa drama, meskipun fakta bahwa saya di klub drama, atau anak-anak komputer, meskipun saya suka belajar tentang komputer. Bahkan tidak goth, meskipun saya mendengarkan heavy metal. Saya tidak bisa membawa diri saya untuk bersama dengan lingkaran individu tertentu. Saya hanya berjalan-jalan di lorong, sesekali berhenti untuk mengobrol dengan beberapa teman. Aku bahkan tidak punya sahabat. Saat makan siang, saya duduk dan mendengarkan orang berbicara, dan kadang-kadang bahkan mencoba untuk berpartisipasi dalam percakapan, sehingga tidak ada yang akan curiga dengan perubahan perilaku saya yang tiba-tiba. Setelah latihan pemandu sorak, saya pulang, naik ke kamar saya, dan menangis karena saya tidak mengerti dari mana perasaan depresi ini berasal, dan itu luar biasa. Saya mendengarkan lagu-lagu sedih karena saya merasa lebih baik ketika rasa sakit itu diarahkan ke tempat lain. Setiap malam, sebelum ibuku pulang, aku mencuci muka untuk menyembunyikan bukti air mata karena aku tahu betapa kerasnya dia bekerja dan hal terakhir yang dia butuhkan adalah mengkhawatirkanku. Kami selalu makan malam bersama, dan selama itu saya meyakinkannya bahwa kesehatan saya, kelas, sekolah, dan semuanya secara umum baik-baik saja. Dia selalu berkata, "Ya, aku tahu sekolah menengah bisa jadi sulit, dan jika ada orang atau sesuatu yang mengganggumu, kamu bisa bicara padaku dan beritahu aku." Setiap kali dia mengucapkan kata-kata ini, saya membuka mulut dan mencoba memberitahu dia tentang apa yang saya alami. Tetapi, saya sangat yakin bahwa dia tidak akan pernah memahaminya dan tidak ada yang akan mengerti saya karena saya bahkan tidak mengerti diri saya sendiri. Pada suatu malam, ketika saya berbaring di tempat tidur, saya melihat ke langit-langit dan memikirkan banyak cara untuk mengakhiri kesengsaraan ini. Saya akhirnya sampai pada kesimpulan untuk mengakhiri hidup saya. Seperti biasa, dengan mereka yang telah memutuskan untuk bunuh diri, saya memutuskan untuk meninggalkan ibu saya catatan bunuh diri. Saya mulai dengan kata-kata, "Saya minta maaf," dan saya terus menulis, mendaftar alasan saya, kesedihan saya sehari-hari, dan kurangnya minat saya dalam segala hal. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya sangat mencintainya, dan yang terbaik bagi saya untuk melakukan ini dan bahwa kita akan bertemu di surga suatu hari nanti. Saat saya mulai melipat surat itu, saya menyadari apa yang akan saya lakukan, dan saya tidak takut. Sebenarnya itu menghibur saya. Lalu aku memikirkan ibuku. Saya menyadari bahwa saya adalah satu-satunya sumber harapan dan kebahagiaannya di dunia ini. Aku menyadari
betapa banyak rasa sakit yang akan dia alami. Dia berusaha keras untuk membuatku, anak tunggalnya, bahagia. Ayahku meninggalkan kami 6 bulan lalu untuk menikah dengan wanita lain. Saya menangis ketika saya melihat keegoisan saya. Menangis lagi ketika saya membaca ulang surat itu dengan keras. Aku ambruk di lantai. Mungkin kematian bukanlah jalan untuk mendapatkan kembali kebahagiaanku. Karena saya ingat ada saat dalam hidup saya ketika saya bahagia. Aku menggoyangkan tubuhku yang lelah sambil menangis. Aku menghapus air mataku dan pergi ke kamar ibuku. Aku mengetuk pintu. "Ya, apakah itu kamu?" tanya suaranya yang lelah. "Ya, Bu," jawabku. Aku mulai menangis saat aku berjalan ke arahnya. Apa yang salah? Aku menceritakan semuanya kepadanya. Dia menangis dan memelukku, dan aku merasa lega. Setelah malam itu, kami mencari bantuan bersama, dan saya bertemu banyak anak dalam situasi yang sama. Dan saya mengerti betapa jauh lebih baik hidup ini. Mengakhiri hidup saya bukanlah solusi untuk kebebasan dan kebahagiaan saya. Membicarakannya, tidak peduli seberapa sulit, adalah langkah besar menuju penyembuhan.